Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Adanya saya, Malika Sekar Melati dengan NIM 047 di sini akan menjelaskan mengenai silaturahmi. Nah, apa itu silaturahmi? Tentunya kita semua sudah familiar dengan kata silaturahmi atau silaturahim. Tetapi terkadang masih banyak orang-orang yang tidak benar-benar mengerti makna di balik kata silaturahim tersebut. Menurut kebanyakan kita, silaturahim itu harus bertemu, silaturahim itu bertamu, silaturahim itu mengobrol, atau silaturahim itu sekedar bertukar pesan. Padahal silaturahim itu lebih daripada itu. Silaturahim berarti menyambung kasih sayang, bukan sekedar menyambung sebuah obrolan. Silaturahim berasal dari kata silah yang artinya hubungan atau menghubungkan, dan rohim yang berarti kandungan ataupun kerabat. Asal katanya adalah dari al-rahmah yang berarti kasih sayang. Kata ini digunakan untuk menyebut rahim atau kerabat karena adanya sebuah hubungan darah. Jadi pengaplikasian sebenarnya di dalam Islam tentang silaturahim adalah untuk hubungan untuk keluarga atau kerabat yang masih memiliki hubungan darah atau persaudaraan. Tetapi silaturahim dalam pengertian yang tersebar atau luas di masyarakat digunakan juga kepada hubungan manusia dengan teman. Nah, dari persepsi silaturahim, dari pengertian ini, maka muncullah persepsi bahwa silaturahim adalah hubungan dengan teman. Dan hal ini menyebabkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala kita ataupun di sekitar kita, yaitu apakah boleh kita memutuskan hubungan dengan teman? Apakah boleh nih kita ngeblokir kontak kita dengan teman? Kayak ngeblokir WA, Twitter, IG, Facebook, ataupun TikTok. Itu sebenarnya tidak ada masalah dalam Islam dan sebenarnya ada sebuah hak kita, terutama jika ada situasi khusus di mana teman yang kita miliki memberikan pengaruh buruk dan menjauhkan kita daripada Allah. Tapi lain halnya dengan saudara yang memiliki hubungan darah. Kita harus selalu menjalin silaturahmi yang kuat dan harus selalu menjaganya. Salah satu dalil yang menyebutkan pentingnya silaturahim adalah Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah menjaga dan mengawasimu. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa barang siapa yang suka dilapangkan sebuah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia mengadakan silaturahim. Jadi silaturahim sangatlah penting bagi kita seorang muslim. Selanjutnya, terkait dengan larangan memutus silaturahim, ibaratnya, walaupun orang yang beriman tarawihnya banyak, tahajud setiap malam, sudah pernah membangun masjid bahkan, kalau sudah memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi tidaklah masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya di dunia oleh Allah kepada pelakunya di samping azab yang disimpan baginya di akhirat daripada zina dan memutus silaturahmi. Hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya memutuskan hubungan silaturahmi termasuk ke dalam dosa, karena memutuskan silaturahmi berarti membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk orang yang memutuskan hubungan silaturahmi.
Jika terlanjur terjadi keretakan dalam hubungan, maka perbaikilah dengan secepatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan ketidakbolehannya memutus hubungan silaturahmi, terutama setelah melewati waktu maksimal yaitu 3 hari. Selanjutnya, Nabi menyatakan, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Jika bertemu yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hal ini bukan berarti bahwa orang yang memulai salam itu berarti kalah, tetapi mengingat betapa penting dan mulianya orang yang menyambung silaturahmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan berkah tersendiri bagi pelaku yang menyambung silaturahmi, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Untuk menjalin silaturahmi, seorang muslim haruslah tahu atau mempelajari adab-adab yang diperlukan dalam menjalin silaturahmi, yaitu yang pertama, niat yang baik dan ikhlas. Silaturahim semata-mata dijalankan dengan niat hanya kepada Allah. Janganlah seseorang mengadakan silaturahmi karena tujuan ria ataupun sum'ah, atau untuk menunjukkan di hadapan manusia bahwa dirinya telah menyambung silaturahmi dan hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan yang kedua, mengharapkan pahala. Seorang muslim mengadakan silaturahmi semata-mata untuk mengharapkan dan mengejar pahala Allah sebagaimana yang telah Allah janjikan. Yang ketiga, memulai silaturahmi dari kerabat dekat. Semakin dekat dengan rahim, maka semakin penting pula silaturahim tersebut. Tidak masuk akal jika seseorang dapat mengadakan silaturahim dengan orang lain, sementara ia memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara-saudara dekatnya. Yang keempat, silaturahim bukan untuk mendapatkan sebuah balasan. Hakikat dari silaturahim bukanlah mendapatkan balasan, tetapi karena sebuah keikhlasan. Seorang muslim hendaknya tidak membatasi silaturahim kepada orang yang bersilaturahim kepadanya saja. Orang yang menjalin silaturahmi adalah orang yang memberi dan tidak meminta untuk diberi. Dan yang terakhir, sabar menjalani silaturahim. Hal ini terkait dengan adab sebelumnya, yaitu jika kita tidak mendapat atau dibalas dengan keburukan saat menjalankan silaturahim, maka kita harus bersabar dalam melakukannya. Selanjutnya, ada 2 gambaran persaudaraan Islam menurut Rasulullah, yaitu yang pertama, persaudaraan dalam Islam harus seperti satu tubuh, yaitu sebuah bentuk solidaritas, di mana jika salah satu anggota badan ada yang sakit, maka yang lain harus ikut merasakan sakit. Pengaplikasiannya itu seperti kepahitan hidup yang dirasakan oleh orang lain, hendaknya juga turut dirasakan oleh saudara-saudaranya. Kedua, persaudaraan dalam Islam harus seperti sebuah bangunan, di mana satu unsur bangunan dengan unsur yang lainnya saling menopang, dengan saling memerlukan ataupun dengan saling melindungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tips kepada kita agar silaturahmi tetap terjalin dan menambah rasa cinta dan saling mencintai sesama muslim, yakni tebarkan salam, menghubungkan tali silaturahmi, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, memenuhi undangan ketika kita diundang, menjenguk orang yang sakit, ataupun mengantar jenazah orang yang meninggal. Yang terakhir adalah manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari menjalin silaturahim. Manfaat utama yang paling kita dapatkan tentu saja adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat nilai baik darinya, sehingga menambah banyak sekali keberkahan dalam hidup. Selain itu, ada manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari menjalin silaturahmi, yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari api neraka. Sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim yang mengatakan, engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, dilancarkan rezeki dan umurnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Yang ketiga, dimuliakan di dunia maupun
maupun di akhirat. Yang keempat, memperluas persaudaraan antar manusia. Dan yang kelima, menjaga keharmonisan. Dari sini kita dapat menghayati bahwa silaturahmi merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan suasana damai dan sukacita bagi yang melakukannya. Marilah kita jadikan silaturahmi sebagai sebuah budaya dan kebiasaan, bukan hanya saat acara atau hari-hari penting seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Karena dengan silaturahmi, hati menjadi tenang, permusuhan reda, dan kasih sayang sesama semakin kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan banyak manfaat bagi kita. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun tata kalimat saya minta maaf, karena yang sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.